Oke, ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Baru aja dirilis sebuah peraturan dari Kementerian Pendidikan, dan ini bukan sekedar aturan tambahan biasa loh. Ini adalah sebuah cetak biru baru yang dirancang untuk benar-benar mengubah masa depan lingkungan belajar anak-anak kita. Tapi sebelum kita bedah pasal per pasalnya, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Menurut Anda, apa sih yang bikin sebuah sekolah itu terasa betul-betul aman? Buat Anda atau buat anak-anak kita? Karena pada akhirnya, semua aturan ini tujuannya cuma satu, menciptakan rasa aman yang sejati itu. Nah, biar gampang pahamnya, kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 bagian penting. Mulai dari visi besarnya, sampai ke peran kita masing-masing. Anggap aja ini roadmap kita buat beberapa menit ke depan ya. Kita mulai dari yang pertama, visi baru untuk sekolah. Peraturan ini tuh memperkenalkan sebuah konsep yang benar-benar jadi inti, sebuah ide baru buat pendidikan kita yang jauh lebih luas dari sekadar keamanan fisik. Nah, ini dia jantung perubahannya. Jadi, budaya aman itu sekarang didefinisikan bukan lagi sebagai sekumpulan jangan atau larangan, tapi lebih ke membangun kebiasaan, sebuah kultur bersama yang melindungi semua orang secara utuh, mulai dari kesehatan batin, fisik, mental, sampai keamanan mereka di dunia maya. Dan budaya ini nggak dibangun asal-asalan ya, ada 9 prinsip dasar yang jadi fondasinya. Hal-hal seperti rasa hormat pada martabat manusia, keadilan, kerjasama tim, dan yang paling utama, selalu menempatkan apa yang terbaik buat anak di posisi nomor 1. Oke, sekarang kita lihat gimana cara membangun visi ini. Visi ini ditegakkan di atas 4 pilar utama. Sebuah struktur yang melihat keamanan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, biar nggak ada yang kelewat. Keempat pilar ini saling melengkapi. Ada kebutuhan spiritual, seperti kebebasan beribadah, lalu perlindungan fisik. Ya tentu, gedung harus aman. Ada juga kesejahteraan psikologis, ini penting banget. Dan terakhir, keamanan digital. Jadi ini benar-benar pendekatan 360 derajat untuk kesejahteraan siswa. Oke, visinya udah dapat, pilarnya kokoh. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, gimana caranya ini semua diwujudkan di lapangan? Nah, kita pindah dari apa tujuannya ke bagaimana cara mencapainya. Implementasinya sendiri itu gabungan dari beberapa strategi utama yang saling berkaitan. Mulai dari tata kelola sekolahnya, edukasi yang diberikan, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, sampai gimana cara merespon kalau ada masalah. Dan semua ini butuh dukungan dari pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat. Nah, disinilah salah satu perubahan terbesarnya. Di bagian tata kelola, sekolah itu sekarang dituntut untuk proaktif, jadi nggak cuma nunggu masalah muncul. Mereka harus aktif mendeteksi resiko, mengamankan area-area rawan, dan yang paling krusial, menyediakan kanal pengaduan yang benar-benar rahasia dan aman buat siswa. Tentu saja, kuncinya ada di edukasi. Guru dan murid sama-sama akan dibekali alat baru. Guru-guru dilatih untuk bisa mengenali tanda-tanda awal masalah, sementara muridnya dapat edukasi soal kesehatan mental, komunikasi, dan literasi digital. Ini semacam investasi jangka panjang untuk sumber daya manusianya. Tentu, nggak ada sistem yang sempurna. Pasti akan ada saja masalah yang muncul. Nah, terus apa yang terjadi kalau ada aturan yang dilanggar? Disinilah peraturan ini memperkenalkan sebuah sistem penanganan baru yang sifatnya kolaboratif. Jadi, ada pemisahan yang sangat jelas. Kalau pelanggarannya sebatas tata tertib sekolah, itu akan ditangani secara internal oleh sekolah, pendekatannya edukatif dan pemulihan. Tapi, kalau kasusnya sudah masuk ranah pelanggaran hukum, nah ini akan diteruskan ke tim khusus di tingkat daerah, bukan lagi di tangan sekolah semata. Kutipan ini benar-benar menangkap semangatnya. Fokusnya itu bukan sekedar menghukum, tapi memulihkan. Prioritasnya ada 3. Pertama, lindungi korban. Kedua, edukasi pelakunya. Dan ketiga, pulihkan lagi rasa aman di seluruh lingkungan sekolah. Dan ini ada satu jaminan yang sangat-sangat penting. Apapun masalah yang sedang terjadi atau sedang ditangani, hak seorang anak untuk tetap dapat pendidikan itu tidak boleh berhenti. Proses belajar harus tetap jalan terus. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar lagi. Karena menciptakan budaya aman ini bukan cuma tugas sekolah, ini adalah sebuah upaya kolektif, kerjaan bareng-bareng yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ingat kan tim eksternal yang tadi kita sebut? Nah, inilah dia, Pokja atau kelompok kerja. Ini tim baru bentukan pemerintah daerah yang fungsinya jadi sistem pendukung utama buat sekolah-sekolah di wilayahnya. Tugas Pokja ini vital banget. Mereka jadi pusatnya.
Merekalah yang menerima laporan kasus-kasus serius, yang menghubungkan sekolah dengan dinas sosial atau kesehatan, yang bantu ngadain pelatihan buat guru, dan juga memantau implementasi peraturan ini di lapangan. Peran orang tua juga nggak kalah krusial. Kuncinya adalah kemitraan. Apa yang diajarkan di sekolah soal karakter harus sejalan sama nilai-nilai di rumah. Dan yang penting, komunikasi antara orang tua dan sekolah harus selalu terbuka. Keamanan sekolah itu ternyata nggak berhenti di gerbang sekolah loh. Masyarakat sekitar juga punya peran. Diharapkan bisa ikut menjaga lingkungan di sekitar sekolah tetap kondusif dan kalau bisa ikut kerjasama dalam program-program positif. Media juga dapat bagian tanggung jawab yang besar. Mereka didorong untuk memberitakan secara etis, yang paling utama selalu melindungi identitas anak, dan fokus menyebarkan cerita-cerita yang membangun, bukan yang sekadar bikin heboh. Jadi, kesimpulannya apa? Gampangnya gini, peraturan lama yang sifatnya lebih reaktif atau nunggu ada masalah baru bertindak, sekarang sudah diganti. Kita punya kerangka kerja baru yang jauh lebih proaktif, lebih komprehensif, dan yang paling penting, lebih kolaboratif, mengandalkan kerjasama kita semua. Pada akhirnya, peraturan ini kan baru sebuah cetak biru, sebuah rencana di atas kertas. Pertanyaan sesungguhnya yang tersisa untuk kita semua adalah bagaimana kita sebagai guru, orang tua, murid, dan masyarakat akan mengambil rencana ini dan benar-benar membangunnya menjadi kenyataan bersama-sama.